Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana. Saya dari Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu penyuluh sosial, kemudian bagaimana cara bekerja seorang penyuluh di dalam masyarakat, kemudian apa metode yang mereka gunakan, serta teknik-teknik apa yang mereka gunakan untuk melakukan penyuluhan di dalam masyarakat. Sebelum kita mengacu ke sana, kita harus tahu dulu nih apa dasar hukum yang melandasi para penyuluh sosial dalam melakukan penyuluhan. Nah, yang pertama itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan juga edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan mereka dalam melakukan penyuluhan ini yang pertama adalah terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, lalu yang terakhir, untuk mensinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apa bentuk media yang mereka gunakan dalam melakukan penyuluhan? Di sini ada media cetak, media elektronik, media peragaan, dan juga media luar ruangan. Nah, media cetak ini diantaranya seperti melakukan penyuluhan melalui media koran, majalah sosial, buku bergambar, leaflet, atau poster. Nah, sedangkan media elektronik ini mereka menggunakan penyuluhan melalui radio, televisi, megatron, cybermedia seperti internet, sosial media, running text, YouTube, dan juga sebagainya. Nah, sedangkan bentuk media peragaan ini seperti pertunjukan seni, baik tradisional maupun modern, kontemporer, ataupun juga dongeng. Nah, yang terakhir, media luar ruangan ini seperti menggunakan baliho ataupun banner. Di dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2014, para penyuluh dalam melakukan penyuluhan sosial menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan metode secara langsung. Nah, secara langsung ini, para penyuluh ini bertemu secara langsung dengan yang disuruh. Jadi, bertatap muka langsung antara penyuluh dan juga yang disuruh. Nah, sedangkan yang secara tidak langsung, para penyuluh ini menggunakan melalui media, baik itu media elektronik, media cetak, maupun media tradisional. Setelah kita tahu bahwa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan adalah metode langsung dan juga secara tidak langsung, maka kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyuluh ini menggunakan metode individu, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, dalam metode individu, seorang penyuluh ini dalam melakukan penyuluhan, mereka menggunakan metode individu atau bertatap muka secara langsung kepada individu dalam melakukan penyuluhan. Nah, sedangkan dalam metode kelompok, para penyuluh ini menggunakan antar kelompok di mana kelompok ini menjadi sasaran dalam penyuluhan. Sedangkan dalam metode secara massal, para penyuluh ini menggunakan metode secara serempak atau melakukan penyuluhan secara serempak kepada kelompok masyarakat. Nah, sekarang Sobat Penyuluh sudah tahu kan apa itu arti penyuluhan, kemudian prinsip apa yang mereka gunakan, metode-metode yang mereka gunakan, prinsip-prinsip yang mereka gunakan dalam melakukan pekerjaan mereka sebagai penyuluh sosial. Setelah melihat video ini, Sobat Penyuluh bisa memahami bagaimana para penyuluh
dalam melakukan penyuluhan di dalam masyarakat. Nah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang sama serta dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi dan juga dapat berperan aktif di dalam masyarakat.